Sabar, semua kan lagi diproses, ada tahapan. Kami juga kepengennya cepet, tapi kan semua ada tahapan. Nggak bisa kita langsung ambil menangkap. Jadi menangkap orang tuh juga ada bukti, ada tahapan-tahapannya, gitu ya. Jadi sabar aja. Kita lihat aja nanti terbukti atau tidak. Kalaupun Linda nih, ada Linda nih. Linda kemarin kami dampingin sebagai saksi. Kalau memang menurut kepolisian Linda ini terbukti turut serta dan mengetahui, Linda juga bisa terlibat. Bener, Lin? Kamu jangan bohong loh, Lin. Jangan bohong loh, Lin. Pasti nanti ketahuan. Gitu. Gitu ya, Mas Barnas. Sabar aja. Kak Putri, jaringan gue ini kenapa ini? Aduh, dari tadi Iya, aku mau makasih, ngomong Kak Putri. mandek. Mas, sama-sama. Linda mau nanya dong, nama kakak namanya Andi. Linda, namamu? Nggak ada suara, Itu Lin. di mute mic-nya Dihidupin dulu, Lin. Udah. Iya, memang nama aslinya Andi Malinda Putri Utami. Andi itu nama marga dari bapak aku. Bapak aku tuh orang Makassar, orang Sulawesi. Itu tuh nama marga. Bapak aku namanya Andi Ibrahim, kakek aku namanya Andi Yusuf, dan aku namanya Andi Malinda. Seperti itu. Tidak ada sangkut pautnya sama DPO si Andi lah, atau nikah sama si Andi lah, nggak ada sama sekali. Dari lahir, dari orok namanya emang udah Andi Malinda. Iya, kalau Makassar memang bagian depan marganya. Aduh, Iya, depan. bisa kesurupan. Nggak tahu indigo apa enggak, aku nggak tahu. Ya pasti aku suka kesurupan. Seperti itu. Kalau mau bahas hal seperti itu, tidak semua orang bisa percaya ya. Jadi ya terserah kalian aja menanggapinya seperti apa. Kalian itu bebas untuk berpendapat, bebas untuk percaya apa enggak. Saya terserah aja gitu. Hak kalian buat percaya atau tidak. Seperti itu. Kak Linda gimana perasaannya setelah pindah gitu? Iya, sekalian nih di sini banyak yang bilang kan pengen pansos, pura-pura kesurupan. Untuk apa? Untuk apa pura-pura kesurupannya tuh untuk apa? Pertama. Terus kedua, emang ada keuntungan apa dengan saya pura-pura kesurupan kayak gitu? Keuntungan untuk saya tuh apa? Yang ada kan justru saya jadi terlibat nih, jadi ke bawah-bawah nih, saya dihujat nih untuk apa? Kalau pengen numpang pansos dari 8 tahun lalu, begitu suara saya viral, saya tuh udah keluar klarifikasi lah, lapor polisi lah, atau apa gitulah yang memicu kegaduhan. Nyatanya kan tidak. Buat saya ya udahlah gitu. Mungkin memang itu buat ngebantu keluarga Vina kayak gitu kan, ya sudah, tidak apa-apa. Bahkan sampai detik ini pun saya nggak banyak, ada nggak saya muncul-muncul di TV, saya klarifikasi di sono, di sini nggak ada. Yang saya datengin langsung ke pengacara keluarga almarhum Vina, datang ke Polda, nggak banyak bicara di media. aduh, handphone gua Cuma panas, tuh guys. tetap aja salah. Yang power bank. Linda kakak teman dekat Pina. Sebenarnya kalau selama 8 tahun ini misalkan Kak Linda nggak kesurupan, artinya sebenarnya Kak Linda juga mungkin udah setengah lupa ya sama kejadian itu gitu. Ya nggak sih? Gimana? Oh, situ. Kan Kak Linda Kak Linda kesurupan jadi viral lagi nih kejadian itu, kasus itu. Nah, berarti selama 8 Kesurupan tahun ini gimana? misalkan Kesurupan pertama, kesurupan kedua. yang pertama, Oh, yang pertama, iya. Kesurupan pertama 8 tahun yang lalu. Lalu, 8 tahun lalu. Tapi ya. kenapa kayak baru viralnya kayak baru sekarang gitu ya Kak? Apanya tuh? Ya karena viral? nggak ada yang video, nggak ada yang ngerekam, bener-bener cuma pure keluarga Vina, keluarga aku, seperti itu, makanya nggak gila-gila viral.
Oh gitu. Mungkin itu juga jadi viral karena ada film Vina itu kali ya. Ya, saya nggak ada klarifikasi di TV apa nggak ada kan? Iya iya. Kalau saya pengen viral, klarifikasi aja di TV, klarifikasi di sosial media, bersihin nama. Kan enggak, saya bener-bener pure pengen bantu keluarga almarhum. Jadi yang didatangi juga kan tim kuasa hukum. Gimana enaknya, bagaimana alurnya, seperti itu. Saya juga orang yang buta hukum, saya cuma rakyat biasa gitu, nggak ngerti step by stepnya seperti apa yang harus dijalanin sama saya seperti apa kan nggak ngerti. Nanti ini live jangan dibilang kita klarifikasi, sebenarnya nggak ada klarifikasi ya. Ini saya lagi mau live. Nggak ada. Iya, Ini ini handphone kan saya panas ini. ini dijawabkan karena tadi ada pertanyaan kan ya Mbak Putri. Jangan Iya. dibilang nanti klarifikasi Linda dengan saya, nggak ada itu ya. Iya. Kalian kalau ngikut-ngikutin orang berbohong dosa loh. Jangan dipelintir-pelintir nanti videonya jahat banget. Mbak Intan sekarang yang udah kena bully tuh, katanya mirip sama Linda. Ada-ada aja, Masya Allah. Bisa nggak aku ganti handphone dulu ya? Soalnya ini lowbat banget ini, handphonenya udah panas. Aku tak ganti Iya, handphone dulu ya. Ganti handphone dulu sebentar ya, guys. Nanti naik lagi ya. Iya. Terima kasih Kak Putri. Ya, sama-sama. Halo. Sehat, Mbak. Halo. Ya, Sehat. gimana? Jadi enggak sih, aku ngobrol santai aja. Maksudnya kayak jujur miris banget gitu loh apa yang terlihat di sosial media tentang belakangan ini Mbak Putri sendiri sama si ibu-ibu yang itu tuh kadang-kadang tuh kayak miris gitu loh. Maksudnya kayak mereka ini kenapa sih? Sampai aku tuh dihujat. Aku kan kayak ngasih penjelasan gitu kan di VT-ku tuh aku tuh dihujat massal, banyak banget komentar itu katanya aku dibayar lah, aku komplotannya. Gak apa-apa, Aku tetap komplot. naikin. Gak apa-apa, udah biarin aja. Kalau ada orang yang ngomongin begitu mah biarin aja. Saya mah nggak peduli. Yang terpenting kita kerja sesuai protapnya aja, sesuai SOP ya kan. Maksudnya aku Ini tuh bunda aku di sini- bunda siapa nih? Joan sama bunda, ayo mau ngomong apa? Waalaikumsalam dari Lampung. Iya Mbak, cuma mau tanya, kan ada Ibu Widya ya kemarin teh lihat di TikTok, katanya Mbak Putri teh sama kayak Linda gitu, emang benar? Ibu tadi masuk ke live saya yang satunya enggak? Iya, udah tadi. Udah lihat kan? Iya, kalau kalian itu ngikutin Widya, ya saya juga bingung ya kenapa ya. Harus cerdas lah kita. Bener Linda, Mbak, bener Mbak. Jadi kalau Widya kan dia konten pakai ada YouTuber supaya pengikut dia banyak, dia dapat uang. Kalau saya apa sih kalian ngasih gift juga berapa sih? Nggak ada ini. Saya malah kemarin hilang gift saya itu, Mas Putra, hilang uang saya di dalam ini TikTok ada yang pasang akun Dana, tahu-tahu hilang 3,5 juta. enggak sih Mbak, aku tuh lebih menegaskan kepada teman-teman yang ada di sosial media, bijaklah bermain sosial media. Ketika kalian itu mendapatkan informasi, itu jangan hanya diambil satu arah, coba dipikir dua sisi, kayak diselidikin dulu, jangan langsung ditelaah tabayun dulu gitu loh. Kadang-kadang tuh kayak Panas apa tuh ya? sampai handphone saya sampai panas tuh, saya kasih pendingin dulu nih. Halo, naikin, sabar ya, mau dinaikin siapa nih? Kak Putri udah dapat alamatnya Bu Widya kan? Udah, bentar lagi tungguin aja. Bentar lagi Nggak usah dijemput ya. nggak usah capek-capek, udah biarin aja. Udah ada kok, udah ada, aman itu. Tapi serius Mbak Putri, serius dari konten aku tuh 90% tuh ngebelain ibu itu dan menghujat aku hanya karena ya kayak gitu tadi gitu loh. Padahal aku cuma ngasih tahu bahwa kayak coba deh ditelaah dulu, tabayun dulu semua yang kalian dengar, jangan langsung dipercaya sepihak. Itu doang maksud saya itu.
Iya, iya itulah. Iya, sekarang Kan banyak Bu Widya masyarakat Indonesia bikin kan konten. hanya mendengar, hanya melihat setengah-setengah, harusnya dicerna dulu maksud dan tujuan dia apa gitu. Bener. Kita itu tahu nggak? Itu namanya kita sedang diadu sama dia supaya memecah konsentrasi kita kepada si pelaku. Yang ada pelaku beneran santai-santai ketawa-ketawa. Bener banget Mbak, sehingga mereka tidak fokus kepada benang merahnya. Itu asli, mereka Ya, tuh tidak ikutin ya Bu. Semoga kalian yang nonton live ini cepat sadar, cepat kembali ke jalannya supaya mana jejak backpacker nih. Ayo jejak backpacker naik dong. Jejak backpacker. Mana nih? Dia nggak minta jejak backpacker, ayo dong. Naik ya. Ini jejak backpacker kemarin dia tuh yang tahu siapa tuh namanya? Mel nggak tahu kemana hilang si Melnya ya. Jejak backpacker si Mel kemana? Mel kayaknya ada di rumahnya jejak backpacker, Bu. Nanti gosip lagi loh. Janganlah, jangan bikin gosip lah. Fokus aja kepada apa namanya benang merah dari kasus ini dulu. Sampai Bu siapa namanya Bu Putri. Ya, Buat teman-teman ya, ini buat teman-teman ya, kalian yang mendengarkan di sini, saya mau kasih gambaran gini, karena saya sudah membuktikan dengan pribadi saya sendiri sampai saya cross check segala macam. Satu poin saja, ada ibu-ibu itu menuduh salah satu orang yang dari Cilacap itu anak dari pejabat yang dititipkan. Itu dia menggembor-gemborkan seperti itu sehingga banyak sekali berargumen seperti itu dan menuduh dialah pelaku yang sesungguhnya. Dan di situ saya tuh mencoba cross check kan. Saya sampai cari di akun dia, sampai cari dari tahun 2012 di Facebook beliau, 2012, 2013, 2014, kayak detektif dong lo. Ya serius Mbak, karena saking apa ya, saya itu kalau melihat berita saya harus cari gitu kan. Dan Mbak Putri asal tahu, di situ tuh ada dia recordnya, dia ngobrol tek-tekan sama siapa, dia jalan kemana dengan teman-teman cewek sekolahnya itu, dan teman-temannya itu saya kontak satu persatu Mbak Putri. Saya kontak satu persatu bagian, saya cross check bener nggak sih orang ini tuh asli orang situ, dan semua bilang bener. Akhirnya saya cari juga dari teman saya yang ada di sana untuk masuk desanya dia dan menanyakan tanpa embel-embel wartawan, itu menanyakan ke tetangga-tetangga. Jadi kayak emang bener ya dia asli orang sini, emang asli dari situ, emang orang situ gitu loh Mbak Putri. Nah, sebesar ini saja kalian bikin hoak gitu loh, apalagi kalian masih dengar omongan dia, itu loh maksud saya. Jadi tolong telaah dulu kalau kalian mendengar berita-berita yang Sabar, orang saya aja udah dihujat sama netizen, sama haters, caci maki, saya ketemu aja. Ayo sekarang Bunda mau nanya apa nih? Bunda apa nih namanya? Bunda mau nanya apa lagi? Bunda nanya apa lagi? Udah Mbak, udah Udah aja. ya. Oke, makasih ya Bunda. Mudah-mudahan Bunda juga bisa memberikan wawasan sama yang lain. Udah ya. cukup aja Mbak. Ya, Jangan tetap terbawa aja ya. sama informasi-informasi yang tidak benar ya Bunda ya. Oh ya, makasih Bunda. Ya. Oke, tuh siapa lagi nih? Alzida, Feren apa Jenny apa siapa dulu nih? Iya, Feren, Kak. Iya, Ferenki mau nanya apa? Iya, Mbak Putri, itu aku mau nanya, Linda itu kenal sama tersangka Peggy Setiawan itu gak sih? Kira-kira itu? Linda yang Yang kesurupan dinyatakan. tadi. Yang kesurupan tadi. Linda nggak kenal sama Peggy. Oh, nggak kenal dia bilang. Nggak kenal dia. Nggak kenal dia Linda. Iya. Pokoknya yang bisa meluruskan itu adalah netizen, yang bisa merusak juga itu adalah netizen. Yang terpenting kita tuh fokus, jangan sampai fokus kita terhadap orang yang mau kita cari, pelaku-pelaku ini hilang karena mereka merasa ya udah, mereka lagi sibuk nih ribut dengan orang-orang sendiri katanya. Ya kan, Bener, akhirnya nggak ketahuan dia kemana. Linda nggak tahu nih, belum naik nih dia, anaknya mungkin lagi ngurusin anaknya kali ya. Bu Putri, tadi malam diterima nggak permintaan request sama Bu Widya itu?
Enggak, tuh udah saya screenshot. Nggak diterima sama dia. Cuma berani komentar di akunnya doang itu dia. Ya, makanya Begitulah. Mbak Queen mau tanya apa lagi. Begitulah. Mbak Queen mau tanya lagi. Ada yang mau ditanya lagi? Mbak Ferenki. Iya Mbak Putri, maksudnya itu apa namanya, itu udah fix itu apa namanya, Peggy Setiawan yang tersangka itu yang ditangkap sekarang itu udah fix bener-bener pelakunya atau gimana sih sekarang karena Jadi orang-orang kan gini, lagi pada bingung jelasin gitu kan lagi ya, sekarang. sedikit aja saya jelasin ya. Pastikan Iya, iya, netizen, Mbak Putri tuh memastikan Peggy sebagai tersangka katanya gitu-gitu kan awal. Jadi saya kasih tahu, waktu itu saya datang ke Polda Jabar saat lagi rilis ya. Nah, waktu rilis kami itu tidak diundang oleh Polda Jabar. Kami kan posisinya sebagai kuasa hukum korban. Nah, ketika selesai rilis, kami coba masuk sebelum wawancara dengan media. Ketika kami masuk ke Polda Jabar, kami tunggu sampai sekitar 30 menit, kami tidak diberikan informasi apa-apa perihal penangkapan dan penetapan tersebut. Ya oleh karenanya kami agak kesal lah, bukan agak lagi, kan ada statement kami juga kan, kenapa Polda Jabar tidak menerima kami sebagai kuasa hukum, kan begitu ya. Nah akhirnya begitu keluar dari Polda, kami sudah dihadang oleh wartawan. Nah, tanggapan yang ditanyakan, bagaimana tanggapannya kuasa hukum Vina atas penetapan tersangka Peggy? Ya, terus pertanyaannya, apakah saya langsung harus tiba-tiba menjawab? Oh, nggak bener nih, polisi nangkep kok Peggy yang ditangkap tukang bangunan, padahal kami belum tahu dia itu tukang bangunan atau bukan, kan kami tidak tahu. Ya kan? Pasti dong kami menjawab sesuai dengan kinerja Polri, harus dipercaya. Masa iya saya tiba-tiba datang ke Polda, saya yang lapor, saya sebagai korban, tiba-tiba saya nyalahin polisi, logis nggak Mbak? Coba. Ya, ngerti aku maksudnya. Nah, jadi saat itu karena memang kami belum mendapatkan informasi apapun dari Polda, hanya berdasarkan rilis, ya tentunya kami menjawabnya secara normatif. Tapi itulah diperintil oleh netizen, sekarang ini, sekarang itulah, segala. Kalau saya sih nggak ada peduli, intinya kami adalah kuasa hukum Vina. Ya, kami mencari keadilan untuk Vina. Ya, jadi kalau seandainya ada yang pelintir, Mbak Putri ngujat Peggy, ya wajar, orang saya ini kuasa hukum korban, masa saya mau bela tersangka? Di mana logikanya, Mbak? Iya betul sih. Ya, Betul nggak, Mbak tapi Ranti? Mbak Putri, maaf ya, belum mundur kan ya Mbak Putri sebagai kuasa hukum. Nggak ada, kami nggak ada mundur. Itu Sempat diisukan katanya Mbak Putri itu Iya, mundur ya benar. Mbak Putri. fitnah. Jadi Bukan. orang saya tiap hari masuk TV kok ngurusin kasus Vina gimana? Aduh. Makanya Suka. nonton, jadi gini, netizen yang nonton saya ini udah 3.700 orang. Kalian itu nonton tuh berita Mbak, jangan nonton TikTok. TikTok itu hanya setengah-setengah, ya kan? Hanya setengah-setengah. Yang diinformasikan juga setengah-setengah. Jadi tidak sebenarnya, tidak seutuhnya. Gitu, kasihan masyarakat yang SDM rendah harus dibohong-bohongin sama para haters, ya kan, kasihan gitu. Setuju banget. Jangan begitulah, karena gini, keadilan ini untuk semua orang, tidak hanya untuk kalangan atas, kalangan bawah juga harus dapat keadilan. Gitu, jangan kita diacak-acak sama manusia yang SDM-nya rendah. Itu kan manusia SDM-nya rendah. Gitu. Saya bukannya apa-apa, saya nggak kenal sama dia dan nggak ada urusan sama si Widya. Ya, nggak ada. Makin kesini kayaknya makin banyak akun-akun yang pansos gitu sih, yang nggak ada diada-adain. Betul banget gitu kan. Sekarang ini kan banyak akun-akun yang lain itu juga tiba-tiba posting saya segala macam, saya emang tahu apa soal saya kalau nggak terima bisa saya laporin semua loh. Cuman kan urusan saya banyak Mbak, biarin aja, nanti ngembet kok. Soal Widya ditunggu aja, saya nggak mau takabur, ditunggu aja. Biarin aja, pokoknya ya setiap Widya live itu semua sudah terekam. Ya, jadi saya nggak perlu capek-capek ngomongin ini, ngomongin itu, terserah. Pada intinya siapapun boleh memberikan saran dan masukan, ya, tapi jangan menggiring opini, jangan menyampaikan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, sampai bahasa
narkoba, bandar narkoba. Kalau kalian tahu memang seperti itu, jangan ngomong aja. Ayo datang ke Polda langsung, kasih tahu ke kami. Tapi jangan cuma ngomong, harus ada bukti. Karena itu ada undang-undangnya. Kalau sampai kita menyebarkan informasi yang tidak valid, itu salah besar. Gitu. Ya, itu salah besar dan itu bisa berakibat fatal. Jangan mau kita dibohong-bohongin sama orang, dibodoh-bodohin begini begitu. Saya kasihan gitu kadang kan. Kenapa sih netizen terus ibu-ibu yang mungkin dari daerah-daerah yang tidak mungkin siaran TV-nya tidak ada gitu kan ya, yang tidak tahu berita sesungguhnya kan kasihan hanya menikmati berita dari TikTok doang kan. Yap. Setuju Mbak Gak Putri. usah alamatnya Widya saya udah dapat, titik koordinatnya Widya juga udah dapat. Gak usah, terima kasih ya. Alhamdulillah saya tidak mengeluarkan budget apapun. Saya kan orang nanya nih kenapa Mbak Putri pakai sayembara? Saya bukan sayembara, tapi lebih kepada reward bagi orang-orang yang peduli dengan kebaikan. Gitu. Bener. Sama Iya. Mau ditanyain Mbak Ranti? Ada yang mau ditanyain? Enggak, cuma mau nanya, kan banyak itu diisukan sama netizen, apakah Kak Linda itu kesurupannya kok bisa pas gitu pas ketemu Mbak Putrinya gitu? Jadi- Apakah Benar. Jadi gini, saya juga sempat nanya, apakah setelah 8 tahun Linda kesurupan terus? Kan agak nggak logika ya. Iya betul. Menurut cerita dari keluarganya Linda, setelah filmnya Vina itu tayang, itu Linda mulai kesurupan lagi karena sebelumnya sudah diobatin. Itu ya menurut cerita keluarganya. Gitu. Nah, sampai suaminya si Linda pun dilemparin gelas sama Linda kalau si Linda tuh sedang kesurupan. Oh, ya saya nggak tahu karena saya nggak lihat. Ini hanya cerita. Gitu. Nah, waktu dia ke tempat saya pun saya nggak tahu ya orang kesurupan itu gimana ya. Yang jelas waktu dia kesurupan tuh ya yang saya pegang tuh ya badannya keras, dingin, itu aja. Saya nggak ngerti kesurupan itu bener kesurupan atau enggak, saya nggak tahu. Gitu. Berarti udah terjawab ya, karena selama ini masih simpang siur yang kayak gitu kok. Waktunya itu pas banget gitu. Pas Mbak Putrinya datang. Iya kan kemarin kan jangankan netizen, saya pun sebagai kuasa hukum masih penasaran dengan yang namanya Linda, iya dong. Mana sih Iya. namanya Linda? Namanya kan kalian nanya nih, Linda keluarin. Jadi kami itu berusaha untuk mencari Linda kemarin. Akhirnya dapat informasi kalau Linda sudah dipanggil sama Polda. Nah, karena Linda sudah dipanggil sama Polda untuk diambil keterangan, barulah Linda mau keluar. Nah, Linda itu kan saksi dari keluarga Vina, bukan tersangka. Ya, Iya. Linda dipanggil sebagai saksi gitu, bukan sebagai tersangka. Ya nggak mungkin dong, masa saya bela tersangka, ya kan? Gitu, nggak mungkin kan? Kayak kalian suruh saya bela Peggy loh. Saya ini keluarga korban, keluarga kuasa hukum keluarga Vina. Gimana saya bisa bela Peggy? Kan lucu, nggak mungkin lah. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalian semakin hari semakin cerdas. Kalau ada berita gitu lawan aja Mbak, lawan karena kita harus bisa meluruskan. Nggak boleh kita membelok-belokkan cerita, ya. Jangan sampai kita tuh dianggap hoax. Kasihan masyarakat Indonesia itu perihal media sosial kan tidak tahu semua. Jadi kalau mereka menghujat, ya wajar karena kalian nggak tahu, gitu Iya kan? sih. Kalau saya sih memaklumi aja kalau ada haters atau netizen yang hujat saya, ya saya ketawa aja. Sampai saya dibilang Linda adalah putri adalah ibu. Iya. Anggap lucu-lucuan Iyain aja sih. aja. Lelucon aja Mbak. Nggak apa-apa. Mbak Putri, aku mau nanya juga nih. Ini Iya, kan nanya kemarin apa? sempat viral itu yang masalah Linda itu kan dicari-cari itu kan karena dia belum muncul, itu kenapa itu? Baru akhirnya dia muncul itu. Iya, karena Linda merasa yang berhak untuk jadi dia akan memberikan keterangan di hadapan kepolisian, bukan di hadapan netizen. Itu udah benar. Iya dong. Ngapain dia kasih keterangan kalau kepolisian aja belum nanya, terus dia mau klarifikasi nanti disalahin lagi.
Lebih baik dia dipanggil dulu sama kepolisian dan dia ikutin aturannya, nah baru kita keluar bisa bertanya dengan Linda. Jadi kasihan juga, jangan juga kalian hujat Linda. Linda punya anak, punya suami, ya belum tentu dia pelakunya gitu. Jadi doain aja yang baik-baik lah. Kalian hujat saya, lebih membela Bu Titin silakan. Saya nggak minta dibela, saya juga nggak minta disanjung-sanjung, ya kan? Itu sih sekarang saya baru tahu ternyata hasil putusan kasasinya Saka Tatal itu 8 tahun nggak diambil sama Bu Titin. Saya baru kaget, saya ngapain aja Bu Titin? Ya benar.